Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang rahasia dagang, sedikit menjelaskan tentang rahasia dagang. Jadi dari definisi rahasia dagang itu sendiri pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang atau bisa disebut dengan Undang-Undang Rahasia Dagang mendefinisikan rahasia dagang sebagai informasi di bidang teknologi atau bisnis tidak diketahui umum, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Jadi rahasia dagang itu sendiri yaitu adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis di mana mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang itu sendiri. Kemudian lanjut untuk dasar hukum pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, di mana Undang-Undang Rahasia Dagang itu sendiri disahkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada tanggal 20 Desember 20 tahun 2000 di Jakarta, di mana pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Rahasia Dagang menyatakan bahwa informasi rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Kemudian pada pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Rahasia Dagang itu sendiri menyatakan bahwa rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasinya bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui sejumlah upaya. Kemudian ada syarat pendaftaran dari rahasia dagang itu sendiri. Sebenarnya rahasia dagang tidak mewajibkan pendaftaran atau bisa dibilang berlangsung secara langsung gitu ya. Karena undang-undang secara langsung melindungi rahasia dagang tersebut apabila informasi tersebut bersifat rahasia, bernilai ekonomis, dan dijaga kerahasiaannya. Kecuali untuk lisensi rahasia dagang yang diberikan. Jadi lisensi tersebut itu harus dicatat ke Ditjen HKI Kemenkumham. Tentang kemudian sistem perlindungan hukum yang di mana meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, informasi lain di bidang teknologi dan atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Nah, suatu rahasia dagang akan mendapatkan perlindungan apabila informasi tersebut sejatinya bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan informasi yang dianggap dijaga kerahasiaannya. Jadi di mana bersifat rahasia ini maksudnya bahwa informasi tersebut dapat hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. Maka dari itu dia bersifat rahasia. Kemudian mempunyai nilai ekonomi, maksudnya bahwa sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha yang bersifat komersial atau yang dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi. Kemudian ada yang terakhir, informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut. Kemudian jangka waktu perlindungan hukum. Dengan adanya unsur keahlian dalam suatu rahasia dagang, maka menyebabkan rahasia dagang tidak memiliki batas jangka waktu perlindungan. Jadi selama pemilik masih menjaga kerahasiaan informasi tersebut, maka rahasia dagang masih dalam jangka waktu perlindungan hukum tersebut. Kemudian apabila rahasia dagang dapat mengalihkan hak melalui suatu perjanjian lisensi. Nah, baik, segitu saja mengenai rahasia dagang dan sedikit informasi tentang rahasia dagang. Apabila ada salah kata atau salah dalam penyampaian materi, sekiranya dimohon maaf.
Untuk itu saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai.